Anda kembali di CNN Indonesia Live. Untuk menggalakkan penggunaan masker kain di masyarakat, Kementerian Koperasi dan UKM menggelar kampanye masker kain untuk semua. Nah, para pelaku UMKM, terutama di bidang fashion dan konveksi, juga diajak untuk memproduksi lebih banyak lagi masker berbahan baku kain. Saat ini, banyak saudara kita yang tidak bisa sepenuhnya melakukan social distancing. Kementerian Koperasi dan UMKM terus berupaya mensosialisasikan penggunaan masker kain bagi masyarakat. Terlebih, pemerintah dan WHO juga telah merekomendasikan penggunaan masker untuk siapapun yang mempunyai kegiatan di luar rumah. Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan kampanye masker kain untuk semua yang berupa ajakan kepada warganet untuk ikut mensosialisasikan gerakan ini dengan memposting foto selfie mereka menggunakan masker. Kampanye ini melibatkan sejumlah publik figur yang turut menyuarakan masker kain untuk semua melalui akun media sosial mereka. Mereka yang terlibat antara lain Ruben Onsu, saya mendukung gerakan masker kain. Dian Sastrowardoyo, ayo kita gunakan masker kain. Deddy Kobuser, saya mendukung gerakan masker kain untuk semua. Boy William, masker kain untuk semua. Angki Yudhistia, serta Raffi Ahmad dan Gita Slavina. Kami mendukung gerakan masker kain. Gerakan ini diharapkan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap urgensi penggunaan masker kain, sehingga tingkat penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Selain diharapkan dapat menekan tingkat penyebaran COVID-19, penggunaan masker kain bisa menjaga stok masker medis sekaligus membantu sektor koperasi dan UMKM. Nah, gerakan masker untuk semua sebetulnya ya sudah dipublikasikan pemerintah lewat juru bicara penanganan COVID ini sejak awal April lalu. Seiring dengan itu ada juga imbauan agar masyarakat menggunakan masker kain nih. Nah, untuk membahas gerakan masker kain untuk semua sudah bergabung bersama kami ada Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Lewat sambungan Skype kita sapa langsung. Pak Teten, Assalamualaikum. Selamat siang, apa kabar Pak? Selamat siang, baik Puspa. Oke. Kita juga kabarnya baik, Alhamdulillah. Pak Teten, kalau melihat gerakan atau kampanye yang disosialisasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, masker kain untuk semua. Kita tahu memang sebelumnya juga masker wajib digunakan untuk semua, tapi sekarang masker kain lebih diutamakan gitu untuk dipakai oleh masyarakat. Tapi sebetulnya latar belakang ini datangnya seperti apa Pak? Dan juga agenda ini sejak kapan? Ya, ini sebenarnya sudah kami gagas beberapa waktu lalu. Ada banyak pegiat di UMKM dan koperasi, ya termasuk influence figure begitu yang memang saya kira mengusulkan supaya kita bikin gerakan menggunakan masker kain, ya terutama untuk para pedagang ya yang jualan supaya tidak menulari pelanggan dan juga sebaliknya, sehingga mereka tetap masih bisa usaha dengan aman. Karena kita harus tahu bahwa ada sebagian masyarakat kita, terutama di sektor UMKM, yang harus masih mencari nafkah, mencari pendapatan. Mereka harus tetap jualan. Tapi bagaimana supaya aman? Nah, yang kedua kan memang kita saksikan, kita lihat di banyak negara seperti WHO rekomendasikan, penggunaan masker kain, ya masker non medis untuk orang yang sehat, untuk tetap melakukan aktivitas, ini efektif untuk mencegah penularan. Nah, sekarang produk masker kain ini sudah bisa diproduksi oleh UMKM. Kami sudah mengeluarkan katalog untuk produsen APD, termasuk masker kain, hand sanitizer, untuk wilayah Jabotabek. Ya, katalognya sudah dikurasi, quality controlnya dilakukan oleh Daruma. Ya. Nah, di 16 provinsi kami juga sudah membuat katalog 300 produsen UMKM untuk masker dan APD lainnya. Jadi sebenarnya pengadaannya juga sudah siap. Dan ini saya kira cara UMKM banting setir untuk bisa tetap berusaha di situasi ekonomi sulit sekarang ini. Jadi kira-kira kombinasi itu ya ininya. Pak Teten, apakah ini artinya juga ada suntikan dana untuk beberapa atau sejumlah UMKM yang saat ini beralih produksi menjadi produksi masker kain dari Kementerian Koperasi dan UKM?
Nah, kami tidak ada dana langsung karena kami tidak punya anggaran untuk pembiayaan. Kami usahakan mereka supaya bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan, dari koperasi simpan pinjam atau dari dana bergulir yang disalurkan lewat berbagai saluran. Nah, kami sedang berusaha dan alhamdulillah sekarang misalnya kebijakan KUR baru sudah keluar dari Kemenko Perekonomian. Nah, juga untuk debitur artinya debitur UMKM di penerima KUR, misalnya sekarang kan dapat selain relaksasi pinjaman mereka, cicilannya bisa ditunda sampai 6 bulan ke depan, lalu ada penurunan bunganya, begitu ya, dan kemudian ada juga keringanan pajak. Ini saya kira akan sangat membantu. Plus diberikan kemudahan untuk mendapatkan perpanjangan KUR baru atau calon penerima KUR baru juga direlaksasi, persyaratannya dipermudah. Jadi sekarang artinya pembiayaan akan lebih mudah. Oke, ini artinya juga pemerintah menjamin pasokan masker kain dari industri rumahan ini bisa tepat sasaran dan juga perputaran atau aktivitas ekonomi dari industri UKM sendiri tetap berjalan begitu ya Pak, dengan beralih produksi menjadi masker kain. Pak Teten, Mas Duki, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Live.